Bagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terutama saya terima kasih kepada Bapak Edi Kristianta SH Hema yang selaku dosen yang mengajar mata kuliah hukum acara pidana. Terutama saya menjelaskan nama saya, yaitu John Freddy Lahagu, yang kuliah di Fakultas Hukum Potensi Utama. Baik, saya ingin menjelaskan materi yang berjudul dengan pra-peradilan. Pra-peradilan yang diatur dalam pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk menerima dan memutuskan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya. Dua, sahnya atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntut atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tiga, permintaan ganti rugi atau realitas oleh tersangka atas keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berkaitan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, pra-peradilan hanya menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan yang tidak upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam halnya menyangkut penangkapan, penahanan, penghentian penyidik, atau dan penuntut, serta halnya dengan ganti rugi dan rehabilitas. Rujukan pra-peradilan adalah yang pertama, tersangka, yaitu apakah tindak penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP, aturan atau penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 24 KUHP. Yang kedua, penyidik untuk memeriksa saatnya tidak penghentian penuntutan. Yang ketiga, penuntutan umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sahnya tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntut yang dimaksud dengan pihak ketiga berkepentingan, misalnya saksi korban. Yang ketiga, tuntutan ganti rugi realitas yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya harus didasarkan atas pertama, penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Yang kedua, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Yang ketiga, kelirunya mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa. Nah, ada pun juga proses pemeriksaan pra-peradilan. Yang pertama, pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seseorang panitranya atau anggotanya yang terdapat pasal 78 ayat 2 KUHP. Yang kedua, pada penetapan hari sidang sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra-peradilan. Yang ketiga, dalam waktu 7 hari terhitung permohon pra-peradilan diperiksa, permohon tersebut harus diputuskan. Keempat, pemohon dapat mencabut permohonnya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan pemohon tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut. 5 perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, sedangkan pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, maka permohon tersebut gugur.
hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Baik, adapun juga upaya hukum terhadap putusan peradilan. Yang pertama, putusan peradilan tidak dapat dimintakan banding. Terdapat pasal 83 ayat 1 kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidik dan penuntutan. Terdapat pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang kedua, dalam hal adanya permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana yang dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, pengadilan tinggi memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidik dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kuasa. Baik, dalam menyampaikan materi pra-peradilan, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua.